Look beautiful with GNG Beauty. Oke Sobat Bitalk, balik lagi nih kita ngobrol tentang self harm di segmen sebelumnya ya Mbak ya. Mungkin udah nonton nih videonya. Kita udah bahas self harm gitu ya. Terus juga sudah dijelasin juga sebenarnya seperti apa. Tapi kita di segmen ini akan mengkhusus ke self harm emosional juga gitu ya. Tapi kita mau sedikit diulas tentang self harm ini seperti apa sih Mbak Sesa? Iya, self harm itu adalah menyakiti diri sendiri. Kenapa sih kok disakiti diri sendiri? Karena sebetulnya ada fungsi-fungsi emosi yang mekanismenya itu cara untuk mengadaptasi perasaan-perasaan negatif itu kurang pada tempatnya, gitu ya. Jadi kemudian dia yang ada pada orang-orang yang senang menyakiti dirinya itu adalah rasa-rasa yang nggak nyaman, negatif, misalnya marah, sedih. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu, yang hanya dia tahu tuh rasanya tuh sakit sekali, namanya painful gitu. Oke, itu yang self harm ya. Tapi kan tadi disinggung juga bahwa self harm ini ada dua, ada yang fisik dan juga emosional. Tadi jelasin juga fisik itu kayak menyayat-nyayat gitu ya, benturin kepala ke tembok. Terus tadi juga sempat disinggung di segmen sebelumnya itu tentang makan yang banyak. Nah itu fisik atau apa sih? Itu emosi. Oh itu emosi. Iya, ke arah emosi. Jadi gini, nah kalau yang itu tuh contohnya ya, sebelum kita ngomong ke namanya eating disorder ya. Jadi kebiasaan makan yang kurang proper atau kurang baik gitu ya. Nah, jadi gini, kalau yang emosi itu biasanya menyakiti diri sendiri, yang secara emosi itu adalah terus mengkritik diri kita aja gitu. Kritiknya jelek-jelek terus tentang diri kita. Oh, bukan membangun ya? Enggak, jadi justru menurunkan harga diri gitu. Aku emang nggak mampu kok, aku emang minder kok, aku emang seperti yang kamu bilang aku bodoh kok, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa melakukan apa-apa, aku nggak bisa keluar dari masalahku. Nah, itu biasanya kita kenal dengan insecure. Insecure itu sebenarnya ngerasa nggak nyaman sama diri, jadi cemas aja kerjaannya gitu. Oke. Nah, tapi selain self kritik itu ada juga yang emosional itu, jadi dia merasa bahwa dirinya itu imajinasi tentang dirinya itu orang yang paling sengsara di dunia gitu loh. Oh, kayak paling tersakiti gitu. Iya, kayak menye-menye drama queen gitu loh. Oh, hidupnya penuh drama gitu ya? Iya, hidupnya penuh drama. Kayak misalnya dia merasa bahwa aku ini orang yang paling sengsara, aku ini orang yang nggak punya harga diri gitu ya. Aku ini orang yang takut untuk dinilai orang lain gitu. Jadi dia khawatir bahwa orang lain mengevaluasi diri, padahal yang memiliki image negatif itu adalah dirinya. Nah, itu kan dia semua yang membuat image itu. Iya, kan itu semua dapatnya dari trauma yang masa lalunya dia. Oh, berarti balik lagi ke trauma masa lalu. Iya, karena merasa suka dijelek-jelekin. Pokoknya dia hanya tahu tentang jelek dan buruk, salah. Seperti itu. Nah, ada lagi yang dirinya itu secara emosional tuh mengatur skenario dirinya tanpa disadari ya. Ada skenario dirinya itu bahwa apapun tuh menjadi buruk adanya nantinya. Jadi dia takut melihat masa depan tuh buruk, jadi kayak cemas gitu ya. Terus dia, aku takut gagal, aku cemas, aku nggak bisa mengatasi masalah di masa depan. Kemudian, nah biasanya itulah yang tadi yang merasa image-nya yang jelek itu biasanya juga muncul kebiasaan makan yang enggak benar. Nah, kalau yang mengatur skenario itu tanpa disadari, itu secara tidak disadari muncul bahwa dia, aku ini pasti gagal, aku ini bukan orang yang diharapkan, aku ini bukan orang yang mampu melakukannya, seperti itu. Jadi nah, ada lagi yang dia di pola perilaku ya, perilakunya ya. Kemudian orang yang nggak menghargai diri sendiri ya bisa alkoholik, bisa juga orangnya untuk menghalau perasaan nggak nyaman itu workaholic justru. Jadi dia kerja kayak setengah mati, atau
alkoholik, minum yang ya mungkin membahayakan gitu, ketergantungan terhadap drug atau apa. Nah, karena dia nggak memiliki harga diri yang bagus, penghargaan terhadap dirinya itu yang rendah. Kenapa? Ya again ya, lagi ya, karena masa lalunya tuh selalu dianggap buruk. Seperti itu. Oke, jadi ini cuman beda apa ya? Self harm secara fisik dan emosional beda bentuk aja gitu ya, Mbak? Iya. Nah, secara emosi itu kenapa orang melakukan self harm itu ya? Karena dia kan ngontrol dirinya sendiri, rasa sakitnya gitu yang dikontrol ya. Kemudian dia mengekspresikan rasa sakit itu ya, pedihnya itu loh kan ya. Kemudian dia gini, perasaan-perasaan nggak nyaman itu kayak apa ya? Destruktif gitu ya, sehingga ekspresi destruktif itu yang dihancurkan. Destruktif itu kan menghancurkan, yang dihancurkan ya dirinya sendiri, yang dihancurkan ya perasaannya sendiri gitu. Terus ada di situ konten bahwa ini loh seperti hukuman, menghukum diriku nih, rasanya itu pedihnya kayak gini. Atau juga ketika dia menyakiti diri, dia merasa nyaman justru, kayak sebuah kepuasan, kenyamanan. Jadi kita sebut kayak pleasure. Kalau udah sakit, pedih, itu justru dia merasa pleasure, merasa nyaman. Kok kebalikan berarti ya? Kayak Iya. orang yang normal gitu ya? Iya, nah ini kan membahayakan juga deh kayak Oke, gitu. tapi kalau yang self harm baik fisik ataupun emosional ini itu kan lebih ke diri sendiri memang ya. Iya. Tapi ini ada pengaruh buruknya nggak sih terhadap lingkungan ataupun orang-orang di sekitarnya? Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu nih, tadi aku sebelum Aduh. kesini tuh ada masker. Oh, kemarin aku dikasih loh. Oh, alah. Bagus kan? Ini pink loh. Iya. Aku buka itu Oh, pink. Oh. Coba ya, ini gel mask ya. Iya. Itu pink dia. Dari mana ini? Dari La Tulip Iya, ya? dari Lab Tulip. Ini bisa langsung dicek di Oh, ini kan Instagram JNG Beauty. Hah? Bahannya kan based on water ya. Iya. Water base ya. Nah ini loh ada apa, sendoknya kemarin adem loh aku pakai. Oh ya? Iya. Oke. Soalnya aku kan untuk usia-usia kayak aku gitu ya. Ini bikin semakin kenceng gitu ya. Tapi ini ada 2 varian juga. Yang satunya untuk jerawat, jadi makanya dicek dia aja di Instagram. Oh, pantas aku nggak dikasih. Aku kan nggak jerawatan Iya ya. kan, kulitnya kan mulus gitu Ini kan di sini ya, nggak tahu kok dideketin, di close up ya. Tapi so far memang ini La Tulip itu emang bagus ini, bener-bener cute ya gitu. Dia ngambil hati aku, kasih ini ya. Oke deh, oke kita taruh udah lagi produknya, kita balik lagi. Nampaknya udah penasaran banget gitu tadi tentang self harm ini. Apakah hanya merugikan diri sendiri aja, apakah juga orang-orang di sekitarnya, lingkungannya juga terdampak nih sama orang-orang yang melakukan self harm, baik itu fisik ataupun emosional ini, Mbak Cecil? Iya dong ya. Kalau kita misalnya di antara teman-teman kita atau di lingkungan kita, misalnya seorang anak di lingkungan keluarganya, otomatis kan ketika dia menyakiti diri biasanya dia mengunci pintu atau sendirian gitu ya. Biasanya dia nggak kepingin dilihat orang gitu, disembunyikan. Gak mau ketemu orang. Iya, kalau seringkali itu, nah kan anak-anak muda itu seringkali kalau self harm tuh dulu di tangan ya, itu sering kami temukan itu di paha karena ketutupan gitu. Nah kalau misalnya tahu-tahu berdarah kemudian infeksi, terus dia seorang anak di dalam keluarga, kan keluarganya bingung juga. Terus kayak misalnya dia di tempat kerja misalnya, kan temennya nggak tahu, tiba-tiba berdarah, dikopek-kopekin kukunya waktu temannya nggak ada gitu, tiba-tiba sepatunya berdarah, terus infeksi atau apa. Terus misalnya diam-diam di kamar mandi misalnya, dibenturin kepalanya ya. Ternyata kalau misalnya kalau kepalanya enggak berdarah misalnya, kalau berdarah pecah gimana gitu. Jadi ya pasti dong ya kekhawatiran. Jadi gini deh, kekhawatiran yang ada di Anda itu akan menjadi kekhawatiran orang lain. Maka kalau misalnya Anda merasa khawatir, merasa nggak nyaman, merasa takut terhadap apa yang sudah terjadi, seperti ketakutan tuh mengejar-ngejar gitu ya, atau takut dinilai orang, kemudian Anda lebih baik itu menyakiti diri sendiri. Hati-hati ya. Jadi pesan kami sih segera datangi
psikiater atau psikolog sehingga cepat ditolong ya kasus-kasus mental seperti ini begitu. Oke, baik, ini yang terakhir nih Mbak Cecil, lagi 1 menit nih. Apa yang ingin disampaikan buat sobat Bitalk Podcast gitu ya tentang self harm baik itu fisik ataupun emosional agar tidak mengalami hal seperti itu. Ya ini yang tadi saya katakan, kalau mendengarkan podcast kita gitu ya, itu paling tidak kita mencari identifikasi. Tapi saya tidak menganjurkan, nah ini untuk shopping podcast ya. Kemudian kemudian melabel sendiri, aku ini ternyata self harm. Kalau memang simptomnya atau gejalanya itu mirip seperti yang kami terangkan, segera datangin psikolog. Kalau misalnya itu tidak, jangan dimirip-miripin lalu mencari-cari sendiri. Gini, ternyata aku gini gitu ya. Terus Google gitu ya, terus aku depresi ya, kemudian aku OCD ya, aku eating disorder misalnya. Padahal dia senengannya emang makan keripik gitu ya, keripik telo misalnya ya. Nggak apa-apa juga ya. Yang gitu. ada di sini ya. Tadi kita makan keripik telo ya. Aku enggak loh ya. Enggak ya. Cuman 1 orang aja. Kameramen ya makan keripik telo. Nah iya, jadi so far sobat kita guyon juga ya. Jadi kalau bagi Anda yang sering dikejar ketakutan, kecemasan, merasa selalu pain gitu, selalu sakit, pedih rasanya hati ini ya, kayak lagu dangdut gitu ya. Jadi jangan salah ya. Perhatikan diri, identifikasi, lihat, tapi jangan main labeling diri sendiri. Jangan dicap di stempel tok, ya aku orang gini, aku bipolar, aku gini. Jangan, lebih baik bertanya pada orang yang tepat, yang pendidikannya tepat, sehingga kita namanya tidak shopping labeling diri gitu ya. Nanti salah. Ke profesional pokoknya intinya ya. Kalau mungkin nanti pingin ngobrol sama Mbak Cecil juga, nanti akan diterain sama editor kita nomor handphone Mbak Cecil, boleh ya? Boleh, cerita mungkin ya. Iya, boleh akses Move On Mindset Program. Oke, boleh juga. Iya, atau boleh akses Bali Jiva. Oke, Sobat Bitalk, itu dia obrolan kita tentang self harm. Tadi di segmen sebelumnya udah tentang self harm lebih ke fisik, terus ini ke emosional dan juga secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman buat kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Bye. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.